Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, izinkan kelompok kami untuk mepresentasikan proyek kelompok yang berjudul tiket kereta api atau pemesanan tiket kereta api. Oke, di sini tuh aplikasi yang digunakan udah pasti NetBeans, terus ada XMPP juga untuk database dan MySQL. Oke, di menu project kita bisa lihat di sini tuh ada tiket kereta ya sebagai file utama atau sebagai master ya kan. Di sini ada beberapa resource tapi yang paling utama itu ada di tiket kereta yang berisi home.java dan koneksi database.java. Kereta api.java ini tidak kita gunakan. Oke, langsung saja kita akan ke koneksi database.java. Mungkin Aldi silakan menjelaskan. Oke. Baik. Untuk koneksi database kita mempackage-nya sama dengan Home Java tadi ya. Itu dari tiket kereta. Lalu kita menggunakan import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL exception, lalu import Java X Swing Goption Paint. Untuk public license kita beri nama koneksi database. Nanti ini digunakan untuk pemanggilan nanti ya di program utama. Jadi untuk mengkoneksikan program utama dengan database nanti akan uh, sangkut paut seperti itu. Untuk private static connection-nya MySQL Connect itu deklarasinya, public static connection koneksi DB to database. Lalu jika MySQL-nya null, maka string DB-nya itu mengarahkan ke localhost. Localhost-nya tertera ya di situ ya. Lalu string usernya kita beri nama root. Untuk string passnya, passwordnya itu kita kosongkan. Lalu driver manager, register driver new SQL JDBC driver terkoneksi dengan MySQL Connect, driver manager get connect, DB user dan password seperti itu. Lalu catch-nya jika salah atau gagal koneksi maka nanti akan ada message koneksi gagal ya. Jadi nanti ini akan sangkut paut dengan program utama. Boleh dibuka program utamanya? Oke, Ya, nanti kita akan dilanjutkan. berlanjut ke home Java ya. Ya, dilanjutkan oleh Adril untuk program utamanya. Oke, kita lanjut ke home.java atau rumah. Bisa kita bilang di sini tuh tempat kita untuk menuliskan semua resource yang kita butuhkan. Tapi sebelum masuk ke resource, kita akan fokus ke desainnya dulu ya. Kurang lebih tampilan desainnya seperti ini. Ada tampilan judul ya atau sebagai header, yaitu tiket kereta api. Ada ID data, nama penumpang, jurusan, tarif tiket, jumlah beli, jumlah bayar, ada pilihan, ada 4 button di sini, ada bersih, simpan, hapus, dan keluar. Kemudian ada ID, nama, jurusan, tarif tiket, jumlah beli, dan jumlah bayar. Oke, kita langsung masuk ke source-nya. Ini yang pertama, masih dalam package tiket kereta, import java.sql. Bintang ini maksudnya tuh mencakup semuanya. Kemudian import javax.swing.table.default table model. Kemudian import javax.swing.optionPan. Kemudian public class home extends javax swing di frame. Kemudian di sini ada tipe data integer. Di sini ada 3 ya, ada harga, ada beli, ada total. Oke, komennya ada deklarasi variabel untuk harga, jumlah beli, dan total pembayaran. Kemudian private connection yang kita beri nama con.
deklarasi variabel untuk koneksi ke database. Private string data table, ada private string itu, kemudian header yang nama kelas-kelasnya itu ada ID, nama, jurusan, tarif tiket, jumlah beli, dan jumlah bayar. Kemudian create new home form. Ada init components, ini tuh untuk memanggil init components untuk menginisialisasi komponen UI. Koneksi database, memanggil metode koneksi database untuk menghubungkan ke database. Simpan data, memanggil metode simpan data untuk menyimpan data yang mungkin perlu dimuat. Tampil data ke table, memanggil metode tampil data ke table untuk menampilkan data ke dalam table. Dan kemudian hapus data, memanggil metode hapus data untuk membersihkan data yang ada seperti membersihkan form. Oke, kemudian ini ada package yang digunakan ya. Kemudian di sini ada kebutuhan untuk di desain tadi ya. Untuk header kita menggunakan font Berlin Sans FBDMI dengan style 1, size-nya 14. Oke, kemudian di label kita set text yaitu tiket kereta api. Terus di label 3 kita set text dengan teks nama penumpang, kemudian ada jurusan, tarif tiket, jumlah beli. Oke, teks beli kita add action, kita tambahkan action listener sebagai fully void, terus action for format, kemudian teksnya beli action for format. Di sini juga label kita teks jumlah bayar, terus bersih untuk membersihkan, terus simpan, kemudian string yang tadi disebutkan. Kemudian kita akan berlanjut ke sini. Kita akan berlanjut ke untuk pembuatan nama jurusan ya, yaitu private void CMB jurusan action for format. Oke, if jurusannya ini kita ada Pasar Senen ke Tegal dengan tarif kemudian kita set teksnya menjadi 30.000. Kemudian yang lain Pasar Senen Madiun dengan tarif 35.000, dan kemudian lagi ada Tanah Abang Tegal yaitu 40.000, kemudian Gambir Kutoarjo dengan tarif 50.000, dan itu adalah pilihan-pilihan jurusan. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh Novita. Oke, masuk ke itu ya, perhitungan jumlah bayar. Ini ada text table action perform. Fungsi ini dipanggil buat aksi yang dilakukan pada komponen text table. Tujuannya untuk menghitung jumlah total pembayaran berdasarkan input. Nah, lanjut ada beli sama dengan integer.parseIn itu untuk mengambil nilai dari input jumlah beli dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Selanjutnya sama harga sama dengan integer.parseIn itu untuk mengambil nilai dari tarif dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Nah, itu ada total sama dengan beli kali harga untuk menghitung total pembayaran dan mengalihkan jumlah beli dengan harganya. Terus selanjutnya ada text tbayar .set text itu untuk menampilkan hasil perhitungan total pada komponen text tbayar. Selanjutnya ada block catch itu untuk menangkap kesalahan jika input tidak valid. Terus gOption pen itu untuk menampilkan pesan peringatan kepada pengguna jika input juga tidak valid. Selanjutnya hitung jumlah bayar. Fungsi ini sama kayak yang fungsi sebelumnya tadi, tapi digunakan untuk perhitungan otomatis berdasarkan inputnya. Kayak itu ada beli .integer, harga sama dengan integer, total sama dengan beli kali harga, itu sama seperti logika pada fungsi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada catch itu untuk jika ada kesalahan nilai pada text bayar itu akan dikosongkan. Selanjutnya fungsi gbutton.
satu action perform ini untuk dipanggil ketika tombol J button 1 diklik untuk menghapus input. Nah, ini teks kode set text itu untuk menghapus teks pada komponen teks kode. Selanjutnya itu untuk menghapus teks pada komponen teks nama. Nah, itu change jurusan .set select item itu untuk mengatur ulang pilihan change jurusan ke nilai default. Nah, itu ada teks bayar .set text itu untuk menghapus teks pada komponen teks bayar. Selanjutnya ada teks beli .set text itu untuk menghapus teks pada komponen teks beli. Nah, itu ada tarif juga untuk menghapus teks pada komponen tarif. Selanjutnya ada JButton 3 action perform. Nah, itu hapus data itu untuk memanggil metode hapus data yang berfungsi untuk menghapus data dari basis data. Nah, fungsi JButton 2 action perform itu untuk memanggil metode simpan data yang berfungsi untuk menyimpan data ke basis data. Terus ada fungsi JButton 4 action perform itu yang in answer sama dengan JOption pen show confirm itu untuk menampilkan dialog konfirmasi dengan pesan terima kasih dan opsi oke atau di cancel. Nah, selanjutnya ada yang if answer JOption pen .ok option itu jika pengguna memilih oke, aplikasi akan mengatur jendela yang sedang aktif dengan memanggil metode dispose. Nah, selanjutnya ada koneksi ke database. Nah, itu try class.forName itu untuk memutar drive MySQL untuk memungkinkan koneksi ke basis data. Nah, ini ada con sama dengan driver manager itu untuk membuka koneksi ke data dasar kereta api yang terletak di localhost menggunakan nama pengguna root tanpa kata sandi. Selanjutnya ada system.out.println itu untuk menampilkan pesan ke konsol jika koneksi ke basis data berhasil. Nah, itu ada blockage-nya itu untuk menangkap kesalahan jika driver MySQL tidak ditemukan dan menampilkan pesan driver tidak ada. Selanjutnya ada fungsi hapus data. Nah, itu untuk menangkap kesalahan. Baik, selanjutnya untuk program yang hapus data akan dilanjutkan oleh Iqmal. Oke, selanjutnya ke program hapus data. Ya, di situ ada try string SQL delete from data where ID data, dan selanjutnya setelah itu statement dengan .create statement. Jika sudah, sistem outprintln dia akan menampilkan atau memberikan pesan berupa berhasil dihapus. Kalau sudah berhasil terhapus, nanti dia akan muncul pesan berhasil dihapus. Selanjutnya ada catch exception, dan terus masuk ke txt code .set text, dan terus ke bawahnya cmb jurusan .set selected item. Dia yaitu menampilkan pilihan jurusan. Nanti kalau misalnya mau memilih jurusan, nanti dia akan menampilkan jurusannya kemana. Misalkan ya, contohnya pilih jurusan ke Buaran atau kemana gitu. Nah, selanjutnya
txt bayar dikosongkan. Terus selanjutnya ada txt beli dan txt tarif, itu sama juga kayak sebelumnya. Selanjutnya ketampil data ke tabel. Dan selanjutnya ke simpan data. Public void simpan data try stripping SQL string SQL yang berisikan insert into data set ID data yang berisi di dalamnya itu ada nama, jurusan, tarif, jumlah beli dan jumlah bayar. Setelah itu statement stmt.com.create statement dan selanjutnya ada sistem outprintln yang akan memunculkan berhasil jika berhasil membayar atau telah berhasil membeli. Selanjutnya tampil ke data tabel, yaitu berisikan public void tampil data ke tabel, result set rs sama dengan null try, yaitu membuat statement dengan result set yang mendukung scroll. Terus rs sama dengan statement .execute query yang berisikan select from data. Selanjutnya mengambil metadata dan menentukan jumlah kolom yang berisikan result set metadata meta sama dengan rs get metadata. Dan selanjutnya menghitung jumlah baris dalam result set rs.last pindah ke baris pindah ke baris terakhir untuk mendapatkan jumlah baris. Dan terus integer baris dengan rs.getRow, dan selanjutnya ada rs before first, yaitu untuk kembali ke sebelum barisan pertama. Dan selanjutnya kita menyiapkan array untuk menampung data yang berisikan data tabel sama dengan new string baris. Dan selanjutnya integer x sama dengan 0. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Aldi. Oke, ini untuk mengisi data ke dalam array ya. Jadi di bawah situ ada data table, dalam kurung x 0 itu baris baris ke 0. Dia mengexecute get string dari ID data. Jadi saat tadi menginput data ya, itu nanti akan diexecute masuk ke table, dan nanti penempatannya sesuai nanti di baris keberapa ID data ini. Di sini itu ID data ini ke baris ke pertama ya, itu 0. Lalu baris selanjutnya itu ada nama, selanjutnya ada jurusan, tarif, jumlah beli dan jumlah bayar. Itu nanti akan sejajar, jadi akan sebaris ya. Oke, untuk mengatur model untuk table display. Jadi nanti displaynya ini kita modelin juga agar terlihat mudah dibaca. Table display ini kita set model, ngebuat default table model ya, dengan data model, dan kita beri header juga. Oke, untuk cat exception-nya, jika ada yang salah atau ada keeroran, nanti dia akan memberikan
ada yang salah di sesuatu ya, di E itu. Oke, lalu ada public static void main string args. Oke, ini nanti mencakup ke bawah ya, yang private dan lain-lain itu semua. Nanti akan kita akan mempraktikkan langsung aplikasinya dan nanti akan dijelaskan oleh Ajril ya. Nanti sekalian kita lihat juga bagaimana di data SQL di database-nya berjalannya seperti apa. Boleh Ajril, silakan ya. Oke, Dibuka terima ininya kasih langsung. Aldi. Ini kita langsung run kode aja ya. Oke, sebentar. Dia masih running ya. Kelihatan di sini. Oke, di sini ada alert koneksi ke MySQL Server berhasil yang tadi kita buat ya. Oke, di sini seperti desain yang sudah tadi kita buat. Di sini ada ID data, nama penumpang, jurusan yang berisi tertera, terus ada tarif tiket, jumlah beli dan jumlah bayar. Oke, dan ada kolom, ada button-button ya, bersih, simpan, hapus, dan keluar. Oke, sebelum sini kita jangan lupa ya, kita mengaktifkan XMPP dulu karena kita akan mengakses MySQL. Oke, kita akan masuk ke MySQL. Ini. Oke. Di kereta api kita sudah membuat database yang bernama kereta api dengan struktur sebagai berikut ya. Di sini ada ID slash data dengan tipe integer, nama varchar, jurusan varchar, tarifnya juga varchar, jumlah beli varchar, dan jumlah bayar yaitu varchar. Oke, di sini sudah ada beberapa data ya yang sudah dibuat sebelumnya dan akan sinkron ya dengan yang ada di sini. Oke, kita akan membuat tiket di sini. Lalu kita akan melihat di database-nya apakah tersinkron atau tidak. Misalkan kita membuat ID nomor 34 dengan nama penumpang misalkan Lukman. Dengan jurusan Gambir Kutoarjo, tarif tiket 50, misalkan kita membeli 2, berarti jumlahnya adalah 100.000. Oke, 100.000 ya. Kalau misalkan kita simpan, dia akan langsung muncul. Oke, lalu kalau misalkan kita hapus, dia tidak akan jadi masuk ke dalam table ya. Nah, lalu kita akan menggunakan fitur, kita akan menjelaskan fitur bersih ini. Itu fungsinya adalah ketika kita seperti ini, Lukman Gambir Kutoarjo 52, harga 100.000, kebanyakan guys. Oke, 100. Oke. Kalau misalnya kita bersih, dia akan langsung reset ya. Oke, tadi karena kita sudah hapus, otomatis di sini tidak muncul ya yang namanya Lukman. Oke, kalau misalkan, kita akan memperjelas lagi. Kita akan menambah ID, tadi kan 34, kita sekarang 35. Nama penumpang Lukman, jurusan tetap sama, tapi jumlah belinya kita misalkan 4 tiket, yang berarti 200.000. Nah, kita simpan. Oke, kita di sini refresh ya. Oke, sudah muncul yang dengan ID data 35, nama Lukman, jurusannya Gambir Kutoarjo, tarifnya 50 per tiket, dan jumlah belinya itu 4. Oke, mungkin fitur terakhir yaitu keluar. Nah, jika kita
sudah selesai. Di sini akan ada alert selesai, terima kasih, pilihan no dan yes. Kalau misalkan kita no, kita akan kembali, dan kalau misalkan kita yes, kita akan menutup aplikasi tersebut. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita akan memperkenalkan diri, mulai dari saya, Muhammad Hajal Iksan dengan NPM 1931. Saya Muhammad Iqmal Rahadiana Indra dengan NPM 1939. Saya Novita Ramadhani dengan NPM 1965. Saya Aldiansyah dengan NPM 1942. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa kekurangan dari aplikasi kami. Kami akan terus update perkembangan aplikasi kami. Untuk sampai sini kami selalu dibantu oleh Ajril yang lebih paham tentang ini. Jadi terima kasih Ajril, terima kasih untuk dosen juga. Mungkin sampai sini aja. Boleh ditutup Ajril. Oke, mungkin nggak ada kata-kata lagi, dan sudah semua fitur kita jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.